Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenjil Nur Faid, NPM 0179, kelas MGD 23. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian yang baik melibatkan beberapa langkah berikut. 1. Menentukan tujuan yang jelas dan spesifik untuk organisasi atau proyek. Tujuan ini harus dapat diukur dan dicapai. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Sumber daya ini harus dialokasikan secara efektif untuk mencapai tujuan. 3. Membuat struktur organisasi yang jelas dan efektif. Struktur organisasi ini harus menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. 4. Menentukan proses bekerja yang efektif dan efisien. Proses kerja ini harus dapat membantu mencapai tujuan organisasi. 5. Mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Sumber daya ini harus dialokasikan berdasarkan prioritas dan kebutuhan. 6. Mengawasi dan mengontrol proses kerja dan hasil. Pengawasan dan pengendalian ini harus dapat membantu mencapai tujuan organisasi. 7. Mengevaluasi dan meningkatkan proses kerja. Evaluasi dan peningkatan ini harus dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Ciri-ciri organisasian yang baik. Pengorganisasian yang baik memiliki beberapa ciri-ciri seperti struktur organisasi yang jelas dan efektif, proses kerja yang efektif dan efisien, sumber daya yang dialokasikan secara efektif dan efisien, pengawasan dan pengendalian yang efektif, evaluasi dan peningkatan yang terus-menerus. Jelaskan tingkatan analisis atas kejadian organisasi. 1. Analisis individu. Analisis individu berfokus pada perilaku dan kinerja individu dalam organisasi. Analisis ini dapat membantu memahami bagaimana individu berkontribusi pada kejadian organisasi. Analisis grup. Analisis grup berfokus pada dinamika dan kinerja grup dalam organisasi. Analisis ini dapat membantu memahami bagaimana grup berinteraksi dan berkontribusi pada kejadian organisasi. 3. Analisis organisasi. Analisis organisasi berfokus pada struktur, proses, dan budaya organisasi. Analisis ini dapat membantu memahami bagaimana organisasi sebagai keseluruhan berkontribusi pada kejadian organisasi. 4. Analisis lingkungan. Analisis lingkungan berfokus pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti perubahan ekonomi, politik, dan sosial. Analisis ini dapat membantu memahami bagaimana lingkungan organisasi mempengaruhi kejadian organisasi. Manfaat analisis tingkatan dapat membantu organisasi. 1. Mengidentifikasi akar masalah. Mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan kejadian organisasi. 2. Mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja organisasi. 3. Meningkatkan kinerja organisasi dengan memahami bagaimana individu, grup, dan organisasi berkontribusi pada kejadian organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.